Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pelabuhan Karangantung atau Banten Lama yang terletak sekitar 10 km dari pusat kota Serang yang tepatnya berada di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kelurahan Banten, Kota Serang. Pada masa kejadiannya, pelabuhan ini sangat amat ramai dikunjungi oleh berbagai pedagang dari penjuru dunia, salah satunya Eropa. Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, pada tahun 1570 sampai 1580, para pedagang di Kesultanan Banten sudah sedemikian maju. Banten menjadi tempat penimbunan barang-barang dari seluruh penjuru dunia yang nantinya disebarkan ke kerajaan-kerajaan di Nusantara. Situasi di Pelabuhan Karangantung sebagai pusat pelabuhan di Banten digambarkan pada babat Banten Pupuh 22 sebagai berikut. Pedagang-pedagang dari Cina membawa uang kepeng, yaitu uang yang terbuat dari timah, porselen, sutra, beludru, benang emas, kain sulam, jarum, sisir, payung selop kipas, kertas dan sebagainya. Pulang mereka memberi lada, nila, kayu cendana, cengkeh dan buah-buahan pala. Di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun atas contoh Eropa, serta juga telah mengupah orang Eropa bekerja pada Kesultanan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayarannya, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukandana atau Kerajaan Tanjung Pura di Kalimantan Barat sekarang, dan menaklukkan pada tahun 1661. Pada masa itu, Banten juga berusaha keras keluar dari tekanan yang dilakukan oleh VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Nah, kemajuan dari sektor ekonomi tidak terlepas dari runtuhnya Malaka atau jalur perdagangan di Malaka. Lalu orang-orang atau para pedagang berpikiran bahwasannya Banten merupakan salah satu titik strategis menggantikan Malaka sebagai jalur perdagangan. Di zaman sekarang, Pelabuhan Karangantung dijadikan tempat wisata. Selain sebagai pelabuhan, tempat-tempat wisatanya pun sangat amat indah. Salah satunya Pulau Lima yang sedang kalian saksikan. Nah, indah bukan? Kita pindah yuk ke Jakarta. Berdirinya Pelabuhan Sunda Kelapa dipercaya pada abad kelima pada masa pemerintahan Tarumanegara dan runtuh akibat serangan Sriwijaya ke kerajaan Tarumanegara. Tetapi ada catatan lain bahwasannya pada tahun 22 Juni 1527 pasukan gabungan Kesultanan Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fatih Hilal menyerang dan berhasil menguasai Sunda Kelapa dan merubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Peristiwa ini kemudian diingat sebagai ulang tahun kota Jakarta. Selain Demak berkuasa, Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba pertama kali di Pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1596 dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah, mengingat pada saat itu rempah-rempah merupakan komoditas utama di Belanda karena berbagai khasiat seperti obat, penghangat badan, dan bahan wangi-wangian. Pada tahun 1610, Belanda membuat perjanjian dengan Pangeran Jayawirakarta dan Wijayakarta, penguasa Jakarta, dan membuat suatu perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Belanda diizinkan membuat gedung dan pos dagang di timur muara Sungai Ciliwung.
Nah, teman-teman, begitu penjelasan dari sejarah Pelabuhan Sunda Kelapa. Sampai sekarang Pelabuhan Sunda Kelapa masih tetap dipergunakan sebagai fungsinya, yakni pelabuhan yang sangat amat masih ramai karena ekspor dari Indonesia dan luar Indonesia masih sangat berjalan sampai saat ini. Dan gitu teman-teman, penjelasan sejarah dari kedua pelabuhan yang sangat amat ramai di zaman penjajahan Belanda dan sampai sekarang masih sangat ramai karena masih dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang pertama ada Pelabuhan Sunda Kelapa di daerah istimewa di daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dan yang kedua ada Pelabuhan Karangantu yang berada di Provinsi Banten. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Tetap pakai masker dan jaga kesehatan. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.